Bupati Brebes memberangkatkan ratusan jemaah calon haji ke asrama haji Dono Hudan. Sementara itu, seorang jemaah calon haji asal Magelang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Clemencia Michelle. Michelle, berapa banyak calon haji yang diberangkatkan dari Brebes menuju asrama haji Dono Hudan dan seperti apa suasana di asrama? Rika, ada sebanyak 983 jamaah calon haji yang diberangkatkan dari Brebes menuju ke asrama haji Dono Hudan. Dan sebelum akhirnya mereka akan menuju ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Para calon haji ini berasal dari 17 kecamatan di Brebes. Namun di antara para calon jamaah haji yang berangkat ini ada 6 calon haji yang gagal berangkat dengan penyebab calon haji tersebut sedang sakit atau juga sedang hamil. Dan sebelum diberangkatkan, jamaah calon haji melakukan acara seremonial atau acara pemberangkatan di Gedung Islamic Center Brebes dan mendapatkan kata sambutan dari Bupati Brebes. Jamaah calon haji yang berasal dari Brebes ini nantinya akan terbagi menjadi 4 kloter keberangkatan. Dan saat berangkat dari Brebes untuk menuju ke asrama haji Dono Hudan, mereka menggunakan sebanyak 25 unit bus. Sementara itu, suasana di asrama haji Dono Hudan setiap harinya terlihat ribuan pengantar calon haji membadati dan berdesak-desakan di pagar embarkasi. Mereka rela berdesakan demi mengantar kepergian jamaah calon haji yang merupakan rekan atau juga keluarga mereka. Ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun bagi para warga Pantura, Jawa Tengah. Meski tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam asrama haji Dono Hudan, para pengantar tetap antusias untuk bersalaman dan mengucapkan selamat jalan bagi para calon haji. Mereka percaya bila bersalaman dengan calon haji, kelak mereka juga akan dapat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Sedangkan untuk biaya transportasi para pengantar ini biasanya ditanggung oleh jamaah calon haji sendiri, yang biasanya mencapai 15 sampai 20 juta rupiah. Berikut adalah pernyataan dari jamaah calon haji, salah satu jamaah calon haji bernama Subani. Sudah masuk asrama ini akan ketularan, nanti bisa naik jeep. Yang sudah mungkin insya Allah mendapat berkahnya sudah daftar, yang belum insya Allah bisa daftar gitu loh. Jadi artinya ada inisiatif rasa ingin mendaftarkan sendiri sebagai peserta haji, seperti itu. Rika? Michelle, seorang jemaah calon haji meninggal dunia di embarkasi Adi Sumarmo. Apa penyebabnya? Ya Rika, memang ada seorang jemaah calon haji yang baru meninggal dunia bernama Sumiati. Dan jemaah ini meninggal karena penyakit jantung. Jemaah calon haji asal Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang berusia 63 tahun ini memang sudah mengalami sakit sebelumnya. Bahkan Sumiati datang ke asrama haji Dono Hudan dengan menggunakan ambulans. Ia masih berusaha untuk datang ke asrama haji Dono Hudan karena berharap mungkin akan dapat segera sembuh dan dapat melaksanakan ibadah haji. Sejak tiba di asrama haji Dono Hudan, kondisi kesehatan Sumiati memang sudah menurun. Dan Sumiati juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta. Setelah dirawat selama sepekan, atau selama seminggu, akhirnya Sumiati menghembuskan nafas terakhir. Sebelumnya Sumiati dijadwalkan untuk berangkat bersama rombongan kloter 30 pada tanggal 31 Agustus 2015. Rika, pada hari ini rombongan calon haji yang berangkat dari asrama haji Dono Hudan dijadwalkan ada kurang lebih 1080 calon jamaah haji. Dan mereka terbagi menjadi 3 kloter, yaitu kloter 49, kloter 50, dan 51. Kembali ke studio, Rika. Baik, terima kasih Clemencia Michelle bergabung langsung dari Yogyakarta. Pemirsa, selain menjalankan sholat 5 waktu dan serangkaian ibadah lainnya di Madinah, Arab Saudi, para jemaah calon haji juga mendatangi tempat-tempat bersejarah lain sebagai bagian dari wisata religi. Untuk menambah kecintaan jemaah kepada Nabi Muhammad SAW, jemaah calon haji berkunjung ke beberapa masjid peninggalan Rasulullah. Salah satunya masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu Masjid Quba pada tahun 622 Masehi. Masjid Quba terletak 5 km arah tenggara dari Masjid Nabawi, Madinah.
Sejarah awalnya, pada awal tahun Hijriah, masjid ini dibangun di atas kebun kurma. Ketika itu ada kegelisahan penduduk Kuba. Mereka membandingkannya dengan penduduk kota Mekah yang bisa menunaikan ibadah umroh atau haji setiap saat. Rasulullah pun memberikan keistimewaan kepada Masjid Kuba ini. Turunlah wahyu yang diberikan kepada Rasulullah bahwa barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba ini, sholat 2 rakaat di sana, di Masjid Kuba, sholat 2 rakaat saja, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umroh. Selain itu, para jemaah calon haji juga menyempatkan berkunjung ke pemakaman Uhud di Jabal Uhud. Pemakaman Uhud merupakan tempat pemakaman 70 syuhada yang tewas di medan perang Uhud pada 3 Masehi lalu. Meretas perjalanan perang Uhud memberikan pelajaran betapa pentingnya solidaritas saat menghadapi musuh bersama. Perang Uhud merupakan perang balas dendam ketika suku Quraisy kalah pada perang Badar. Di belakang saya adalah Bukit Uhud. Dan pada perang Uhud itu umat Islam mengalami kekalahan. Ada 314 pasukan Islam yang melawan 1000 dari suku Quraisy. Saat perang Uhud, pasukan yang dipimpin Nabi Muhammad kalah lantaran tidak solidnya pasukan untuk menjalankan strategi yang sudah disusun pemimpin perang. Dari Madinah, Saiku Baihowi, Bambang Haryo, Metro TV.